Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang sejahtera, yang saya hormati, yang saya muliakan, bangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel Sinau Hukum Melek Hukum SHMH, kali ini pada video yang ke-424. Pemirsa yang budiman, yang perlu saya sampaikan pada video ke-424 ini adalah tentang advokat, posisi dan peran advokat. Kalau posisi dan peran atau apa yang dilakukan oleh advokat yang sering muncul atau sering banyak diketahui oleh masyarakat adalah pada posisi persidangan atau penuntutan, di mana nampak jelas di situ advokat berkiprah melakukan pembelaan terhadap terdakwa, walaupun dalam hal-hal tertentu ada juga advokat yang berposisi mendampingi saksi atau korban, itu sah-sah saja. Namun ini saya tidak membahas ini, saya membahas advokat yang mendampingi posisi terdakwa. Pemirsa yang budiman, seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa benar orang yang didakwa adalah diduga melakukan kesalahan. Namun bukan berarti dia lepas begitu saja tidak boleh memiliki pembelaan, tidak. Di dalam aturan hukum kita, hukum acara pidana kita, bahwa orang-orang yang didakwa itu jelas dilindungi hak-haknya, juga dapat melakukan pembelaan. Yang pembelaan itu bisa dilakukan sendiri atau bisa dilakukan oleh advokat, didampingi oleh advokat maksudnya, atau malah justru wajib harus ada advokat. Adanya advokat-advokat ini penting karena apa? Supaya menghindari atau tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, sehingga memperdudukan keadilan atau keimbangan posisi yang menuntut penuntut umum, yang menyidik atau penyidik, atau yang menyidangi hakim ini jangan sampai terjadi ketimpangan. Maka posisi advokat seperti itu. Nah, namun demikian yang sering diketahui oleh masyarakat luas adalah kiprah atau kegiatan advokat pada saat mulai persidangan. Nah, pada video yang ke-424 ini, Sinau Hukum Melek Hukum ingin membahas seperti apa atau sebetulnya posisi dan peran advokat pada saat proses penyidikan. Nah, ini memang jarang yang terpublik. Karena memang apa? Pada saat penyidikan, apalagi penyelidikan, itu belum menjadi konsumsi umum, tidak terbuka untuk umum. Informasinya ya sepotong-sepotong. Paling banter juga kalau sudah selesai atau akan mulai, mereka menggelar konferensi pers, menyampaikan tadi seperti ini, 10 pertanyaan, 15 pertanyaan, 50 pertanyaan, 8 jam pemeriksaan, kondisinya bagus, pertanyaan dapat dijawab, paling banter kan seperti itu. Tapi pada saat terjadi ini kan tidak diketahui kan, karena memang tidak boleh dikonsumsi untuk publik. Namun bukan berarti tidak boleh disampaikan oleh SHMH. SHMH ini menyampaikan aturan di dalam KUHAP yang mengatur terkait posisi dan peran advokat pada tahap penyidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi begini, untuk berbicara kepada advokat kita akan tahu dulu bahwa advokat namanya asal muasalnya dulu belum advokat. Advokat itu bahasa Inggris ya. Nah, kemudian pada saat muncul Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, di mana dijelaskan di pasal 1 angka 13 itu disebut penasehat hukum, belum advokat. 13. Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Jadi jelas, penasehat hukum adalah yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk apa? Untuk memberi bantuan hukum. Makanya dulu namanya adalah ada lembaga bantuan hukum. Nah, karena mengacu kata-kata ini, mengacu definisi pasal 1 angka 13 KUHAP. Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Maka dulu namanya penasehat hukum. Kemudian muncullah undang-undang advokat. Lah inilah terjadilah metamorfose perubahan nama. Pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 judulnya adalah tentang advokat, bukan lagi tentang penasehat hukum.
Nah, dalam pasal 1 angka 1, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Nah, saya ulangi, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Nah, dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 1 angka 13 disebut penasihat hukum, muncullah Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, ini namanya menjadi advokat. Dan kalau yang pada KUHP memberikan bantuan hukum, maka disebut penasehat hukum. Kalau di sini adalah advokat, namun bukan lagi memberikan bantuan hukum, di sini adalah memberikan jasa hukum. Malah justru di sini lebih luas lagi, bisa di dalam para pengadilan maupun di luar pengadilan. Kemudian memberikan jasa hukum. Jasa hukum itu apa? Jasa hukum diatur di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 8 tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, memberi bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Nah, berarti jasa hukum ini lebih luas. Kalau yang di dalam KUHP itu sempit karena hanya memberi bantuan hukum, tapi ini tidak. Memberikan konsultasi, tanya apa, saya jawab, itu sudah termasuk kegiatan advokat. Bantuan hukum, seperti yang sudah berjalan ini, menjalankan kuasa untuk menjadi apa, mewakili, mendampingi saksi, boleh, membela, pledoi, boleh, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, tidak terbatas. Sehingga apapun kalau ada klien yang meminta bantuan dalam hukum yang tidak tertuang saja, karena di sini dibuka kemungkinan lebar melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, berarti bisa-bisa saja. Jadi lebih luas kalau mendasari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2003 tentang advokat. Kemudian diatur di dalam pasal 32 Undang-Undang Advokat ayat 1, advokat, penasehat hukum, pengacara praktek dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi begini, begitu muncul Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, ini akhirnya terjadilah mengubah nama. Yang tadinya penasihat hukum, pengacara praktek, konsultan hukum, yang pada saat itu telah sah dan diangkat berdasarkan undang-undang pada tahun sebelum 2003 sudah diangkat, itu dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang advokat. Jadi yang tadinya namanya beda-beda, konsultan hukum, penasihat hukum, bantuan hukum, kemudian pengacara praktek, itu sebutannya hanya satu. Mulai 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ini adalah dinyatakan sebagai advokat. Maka sejak 2003 ke sini sebutannya yang tadinya macam-macam menjadi satu, yaitu advokat. Itu posisi advokat gitu. Kemudian tentang advokat. Kemudian bahwa advokat tadi ada hal-hal tentang memberikan pembelaan, bantuan, dan hukum. Nah, terhadap tersangka, kalau dalam penyidikan namanya adalah tersangka, adalah diatur di dalam pasal 56 KUHP. Akan saya sampaikan ayat 1, dalam hal tersangka atau terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ini karena KUHP kata-katanya masih penasihat hukum, tapi sebetulnya kalau sekarang ya penasihat hukum sama dengan advokat. Jadi begini,
Kalau ada tersangka yang diancam melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman mati, kemudian ancaman hukuman atau 15 tahun ke atas, seumur hidup dan sebagainya mulai dari 15, itu wajib ada advokat. Mau tidak mau wajib didampingi advokat. Kemudian kalau ada tersangka yang melanggar hukum yang kemudian ancamannya 5 tahun atau lebih, namun mereka tidak mampu. Nah, tidak mampu di sini ada dua, tidak mampu secara finansial atau tidak mampu dia memberikan pembelaan hukum sendiri. Kalau menurut saya ini adalah tidak mampu untuk memberikan pembelaan hukum sendiri, bukan tidak mampu secara finansial. Kenapa? Ini kan kaitannya hukum, nggak ada kan kasus kaya sama miskin terkait masalah sidang, itu nggak ada. Kalau menurut saya ini adalah bagi mereka yang tidak mampu memberikan pembelaan hukum sendiri, yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Dia tidak mampu, ya katakanlah oke lah, dia juga tidak punya penasihat hukum sendiri. Maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Nah, jadi penyidik dalam hal ini yang menangani kasus-kasus di atas 5 tahun, 15 tahun, apalagi ancaman hukumannya mati, wajib menunjuk seorang atau lebih advokat untuk mendampingi yang bersangkutan. Mengapa kok ditunjuk? Sudah seperti saya katakan di depan tadi, agar proses perimbangan tidak ada penyalahgunaan kewenangan betul-betul terjaga. Kalau andaikan tidak ada, riskan. Nanti tersangka bisa bohong juga, saya awalnya tidak mengaku tapi karena diancam, dipukuli dan sebagainya, padahal tidak terjadi, tapi bisa gaduh. Namun kalau ada advokat yang mendampingi, jelas, oh itu yang diomongkan tersangka tidak ada, oh itu yang diomongkan tersangka benar ada, kan seperti itu. Jadi seperti itu posisi advokat harus ada pada mendampingi pelaku-pelaku tindak pidana. Langsung saja saya katakan yang diancam hukuman 5 tahun ke atas. Nah, kemudian siapa yang dapat ditunjuk advokat siapa oleh penyidik? Terserah penyidik. Penyidik akan menunjuk siapa? Ini adalah tatarannya teknis, tataran teknis. Namun yang ditunjuk oleh penyidik itu punya kewajiban untuk mau. Punya kewajiban untuk mau. Pada dasarnya begitu. Misalnya penyidik menunjuk advokat A untuk mendampingi perkara kasus penganiayaan mengakibatkan mati yang diancam lebih dari 5 tahun. Si A ini harus mau. Dan saat ini menurut saya advokat-advokat itu sudah tidak kekurangan. Di setiap kabupaten banyak saat ini. Kalau zaman dulu mungkin langka ya, masih jarang ya. Namun kalau sekarang sudah semuanya ada. Dan kewajiban hukum si advokat itu juga harus mau. Kemudian ayat 22-nya, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Jadi pada saat ada kasus-kasus yang seperti ini, si penasihat hukum, si advokat yang ditunjuk ini memberikan bantuan hukumnya itu cuma-cuma, tidak ada biayanya. Walaupun di dalam undang-undang itu dia ada jasa hukum boleh, tapi untuk yang seperti ini tidak boleh, tidak ada, gratis. Kenapa kok gratis? Nah, advokat juga termasuk aparat penegak hukum. Hal ini yang dibutuhkan, negara memanggil, kepentingan hukum memanggil, maka dalam posisi ini advokat tidak memungut jasa honorariumnya. Berbeda dengan yang kalau ada klien menunjuk sendiri, itu berbeda dalam posisinya. Bisa dipahami nggih? Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Nah, kemudian setelah ditunjuk itu, maka penasihat hukum juga memiliki hak diatur di dalam pasal 69 KUHP. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Maksudnya, walaupun di sini dibuka izin untuk menghubungi tersangka, tapi juga harus
harus sesuai dengan aturan kan gitu. Tidak boleh wah malam begini pagi hari lagi dijaga tersangka ada di dalam tahanan kemudian main ngotot, itu ya nggak boleh. Saya pikir itu etika dan teknis saja di lapangan, tidak terlalu sulit gitu ya. Tapi kalau andaikan ada advokat yang ngotot seperti, saya pikir ini kurang atau malah justru tidak profesional, karena harus paham tegak dengan asal ini. Pada intinya seluruhnya boleh berkomunikasi dengan tersangka dan itu diatur di dalam pasal 70. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya. Oke lah katakanlah setiap waktu, tapi harus ada pemahaman subuh-subuh begitu ya nggak pas juga itu kan. Dan untuk apa kepentingannya? Bukan untuk yang lain, untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Jadi kepada rekan-rekan penyidik, rekan-rekan advokat, inilah hak. Kalau manakala sudah ditunjuk, maka penasihat hukum itu memiliki hak untuk berhubungan. Dan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembelaannya. Oh, wah kalau Pak kayak begitu nanti bikin ribut, malah dia mempersiapkan malah membela diri begini. Loh, membela diri nggak dilarang di dalam KUHP, sehingga kita harus membuka wacana, membuka pemikiran kita. Memang seperti itu, mau membela diri kayak apa juga nggak usah khawatir yang sebagai penyidik kalau alat buktinya lengkap. Kemudian mau dituduh apa saja, disangka apa saja oleh penyidik, seorang tersangka atau warga masyarakat, tenang-tenang saja, nggak ada masalah kalau memang tidak melakukan, kan seperti itu. Imbang kan, yang ini boleh menyangka dan tidak perlu khawatir yang dilakukan pembelaan oleh si tersangka. Kalau memang alat buktinya komplit, nggak ada masalah, berikan saja haknya. Kemudian sebaliknya, tersangka kalau memang tidak melakukan kegiatan, tidak melakukan tindak pidana, mau dikumpul nggak bakal ketemu juga kan. Pasti kalau sampai ke pengadilan juga pasti bebas atau lepas. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan, ini imbang. Untuk kepentingan pembelaannya, pembelaan perkaranya, bukan untuk kepentingan yang lain. Kemudian, jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Nah, kalau penasihat hukum itu dalam berkomunikasi dengan tersangka ini menyalahgunakan kewenangan, pertama kali diingatkan. Itu pasal 70 ayat 2. Enak tidak langsung diusir, enggak, diperingatkan. Mengapa pasal 70 berbunyi begini? Karena memang pentingnya sebuah pembelaan. Jangan sampai karena lalai kemudian selesai, akhirnya nyari lagi, tidak efektif kan. Maka diperingatkan, Pak advokat, Ibu advokat, Mas advokat, Mbak advokat, kamu seperti ini, nggak boleh. Itu menyalahgunakan kewenangan Anda dalam berkomunikasi dengan tersangka, diperingatkan. Kemudian yang ketiga, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut. Sih ngayel ini kan, masih membangkang, udah diperingatkan satu kali, wah udah diawasi. You ngomong di situ, saya duduk di sini di ruangan saya, kan gitu kan, seperti itu diawasi. Silakan ngomong, tapi Anda saya awasi. Kenapa? Karena kemarin tadi saya peringatkan, Anda masih membangkang, tidak mengikuti arahan saya, kan katakanlah begitu kan, ya dengan soft lah. Kemudian apabila setelah diawasi haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat 2, dan apabila setelah itu tetap dilanggar, maka hubungannya selanjutnya dilarang. Nah, dapat saja hubungan advokat dengan tersangka kemudian dilarang oleh petugas pada setiap tahap pemeriksaan penyidik, penuntut umum, atau lembaga pemasyarakatan kalau memang terjadi seperti ini. Sudah diperingatkan bahwa itu melanggar apa? Misalnya berbicaranya harusnya tentang pembelaan, itu berbicara masalah hal yang lain, mungkin malah berbicara kong kali kong tidak pidana dan sebagainya, misalnya ini untuk contoh. Nah, itu nggak boleh. Setelah diperingatkan masih bandel, ngeyel, angel tuturane, dilarang. Sudah, Anda tidak boleh lagi bertemu dengan klien Anda. Kan seperti itu. Dan ini terjadi pada dua hal, baik tersangka yang menunjuk sendiri advokatnya ataupun advokat yang ditunjuk oleh penyidik pada saat tahap penyidikan.
Jadi boleh ada advokat, wajib bahkan dalam kategori tertentu. Namun tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan advokat dalam tataran ini. Apabila ada penyalahgunaan advokat pada tataran ini dan posisinya sudah diperingatkan dan diawasi, sudah diperingatkan dan didampingi, kok masih tetap terus angel tuturane, maka hubungan selanjutnya dilarang. Jarang terjadi kasus seperti ini. Namun bagi advokat-advokat yang baru dan belum profesional, yang mungkin ingin mencari nama dengan bukan dengan keilmuan, namun dengan sisi-sisi yang lain, misalnya ngajak dengan action, itu bisa jadi karena tidak paham dengan aturan ini. Kemudian nanti dia berkuar, wah ini saya dilarang hubungan dengan klien saya begini, padahal pasti terjadi ini. Dan kemudian kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik juga tidak boleh sewenang-wenang, kan gitu. Harus mengikuti pasal 70 UKAP ini. Pasal 71. Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam hubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum dan petugas lembaga pemasyarakat tanpa didengar isi pembicaraannya kalau tidak terjadi hal-hal. Namun dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat 1 dapat mendengar isi pembicaraan tersebut. Kemudian atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan serta berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Jadi begini, kalau ada dalam proses penyidikan, kemudian pihak tersangka atau advokat untuk kepentingan pembelaan tersangka meminta salinan atau turunan berita acara pemeriksaan tersangka, judulnya adalah wajib diberikan. Jadi bukan berarti tidak boleh berita acaranya, boleh, malah justru wajib meminta. Untuk apa? Untuk kepentingan hak-hak pembelaannya. Wah, nanti bikin ribet di dalam prosesnya ini nanti di sidang. Tidak ada persoalan dan tidak boleh dikatakan ini bikin ribet atau bikin kacau atau bikin apa, enggak. Itu haknya, hak dari tersangka. Dipersilakan tersangka mau melakukan pembelaan seperti apapun, posisi penyidik tidak perlu khawatir kalau memang alat buktinya yang ditemukan itu adalah cukup. Kemudian pada posisi si tersangka juga tidak perlu khawatir atas apa yang dilakukan oleh penyidik atau penasihat hukum, baik penyidik maupun penuntut. Kalau memang dia betul-betul tidak melakukan tindak pidana, tidak akan bisa terbukti. Namun kalau melakukan dan alat buktinya lengkap, ya pasti terbukti. Hanya itu saja sebetulnya. Hanya yang di sini adalah tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, maka perlunya supaya hukum itu bisa berjalan pada relnya, dan tersangka itu katakanlah tidak paham atau belum tahu hukum, tidak bisa memberikan pembelaan, maka perlunya pihak lain yaitu advokat supaya dapat menjadikan bahwa betul-betul yang namanya advokat ini mengikuti dari awal, mengawal dari awal, mendudukan posisi perkara dengan yang sebenar-benar. Nah kemudian bagaimana kalau nanti ke depan kalah, kemudian pihak tersangka, wah itu saya pikir tidak pas. Di awal sudah percaya kepada pengadilan dan sudah tahu putusannya, ada 3, terbukti dihukum, tidak melakukan bebas, melakukan tapi bukan tindak pidana lepas, akhirnya protes ke sana kemari, hakimnya pikir nggak pas, dan itu melanggar etika advokat kalau sampai mengatakan seperti itu. Karena apa? Advokat tidak boleh melakukan perbuatan yang menista, menyerang baik lawan maupun kawannya di dalam undang-undang advokat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sehingga kedudukannya jelas. Sangat penting advokat di dalam perkara tindak pidana, namun juga ada batas-batasannya, khususnya pada saat penyidikan. Setiap ditunjuk harus mau dan pemberian bantuan hukumnya secara cuma-cuma, namun dalam berkomunikasi dengan tersangka adalah ada batasannya. Jangan sampai menyalahgunakan kewenangan, karena kalau sudah diperingatkan 1, 2, 3 dapat dilarang hubungan selanjutnya dengan pihak tertentu. Ini akan merugikan semuanya, merugikan penyidik karena tidak didampingi oleh, tidak lengkap unsurnya, penyidik rawan dikira menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Posisi tersangka juga menjadi lebih bingung karena tidak bisa melakukan pembelaan. Kemudian saya pikir etiket dan nama baik advokat ini yang sampai hubungannya dilarang buruk, dan itu tidak baik bagi diri.
Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham seluruh video SHMK. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.